Israel menuju kehancuran total. Dulu berpesta di atas darah Palestina, kini merasakan balasan yang tak mereka duga. Dahulu, nama Israel adalah simbol kekuatan, simbol dominasi, dan simbol kebal hukum yang menyesakkan dada jutaan umat manusia di Timur Tengah, khususnya rakyat Palestina. Selama lebih dari 75 tahun, negara ini berjalan seolah tanpa batas. Mereka menduduki, menyerang, menggusur, dan membunuh dengan rasa tanpa bersalah. Israel pernah bersorak dan berpesta atas tanah dan darah rakyat Palestina. Di saat rakyat Gaza hidup dalam kehancuran dan kelaparan, Israel justru merayakan kemenangan di hotel-hotel mewah Tel Aviv. Pantai mereka penuh dengan pesta musik, minuman keras, dan dentuman kegembiraan. Kegembiraan atas penderitaan orang lain. Mereka tertawa, sementara di perbatasan anak-anak Palestina menangis kehilangan orang tua, kehilangan rumah, kehilangan tanah mereka sendiri. Kini keadaan itu berbalik. Dunia menyaksikan bagaimana Israel, yang dahulu pongah dan tak tersentuh, mulai jatuh satu demi satu. Negara yang dulu mereka kuasai dengan senjata dan propaganda, kini mulai menolak mereka secara terbuka. Masyarakat global yang selama ini diam, kini mulai berbicara lantang. Bahkan negara-negara barat yang dahulu menjadi pelindung utama Israel, kini mulai berpikir ulang. Apakah mereka telah mendukung kekejaman yang tidak berperi kemanusiaan selama ini? Israel dan balasan tak terduga, perang Iran mengubah segalanya. Segalanya berubah di pertengahan tahun 2025. Ketika Iran, yang selama puluhan tahun ditekan dan diprovokasi oleh Israel, akhirnya melancarkan serangan balasan besar-besaran, peta kekuasaan pun mulai berubah. Serangan Iran bukanlah serangan biasa. Ini adalah operasi militer terkoordinasi terbesar dalam sejarah Timur Tengah, yang melibatkan rudal balistik, drone kamikaze, dan sistem peperangan elektronik canggih. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, lebih dari 2.000 rudal dan drone menghantam wilayah-wilayah strategis Israel. Sistem pertahanan Iron Dome yang selama ini dibanggakan, yang konon mampu menahan segala bentuk serangan, ternyata tak berdaya. Daya tembak Iran jauh melebihi kapasitas pertahanan Israel. Sebanyak 35 markas militer, 18 pangkalan udara, dan puluhan pusat logistik hancur lululantak. Israel tidak hanya kalah secara militer, tetapi juga secara psikologis. Seluruh negeri itu dilanda kepanikan massal. Kementerian Pertahanan Israel menyatakan bahwa ini adalah bencana militer terbesar dalam sejarah negara mereka. Lebih dari 500.000 warga sipil mengungsi, kehilangan rumah, pekerjaan, dan rasa aman. Ekonomi Israel runtuh dalam hitungan hari. Salah satu dampak terbesar dari perang ini adalah runtuhnya ekonomi Israel. Negara yang sebelumnya masuk dalam jajaran 20 negara dengan indeks inovasi tertinggi dunia, kini tidak mampu membayar gaji pegawai negeri. Lebih dari 70.000 bisnis kecil dan menengah kolaps dalam waktu 2 minggu. Perusahaan teknologi yang dahulu jadi tulang punggung ekspor Israel hengkang secara massal. Tingkat pengangguran melonjak menjadi lebih dari 30%. Angka tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Israel. Inflasi menembus angka 200%, harga bahan pokok melonjak tajam, dan mata uang mereka shekel terpuruk di pasar global. Layanan publik lumpuh. Sebanyak 2 juta warga tidak memiliki akses ke air bersih dan listrik, terutama di kota-kota seperti Netanya, Ashkelon, hingga sebagian wilayah Tel Aviv. Rumah sakit penuh sesak, sementara obat-obatan dan peralatan medis mulai langka. Dulu berpesta, kini mengungsi. Kontras ini sangat nyata. Dahulu, warga Israel bersuka cita di pantai-pantai, menikmati pesta mewah, menonton konser, bahkan menertawakan penderitaan Gaza. Namun kini, mereka sendiri hidup di tenda-tenda pengungsian. Dari rumah mewah ke karung plastik, dari mobil-mobil Eropa ke troli pengungsi. Mereka yang dulunya membanggakan status sebagai warga negara modern dan makmur, kini menjadi pengungsi paling ditolak di dunia. Bahkan lebih menyakitkan, negara-negara sahabat mereka menutup pintu. Amerika Serikat, Kanada, Jerman, hingga Inggris menolak permintaan suaka dari puluhan ribu warga Israel.
Mereka takut menjadi sasaran protes dari rakyatnya sendiri yang selama ini memprotes dukungan terhadap Israel. Demonstrasi anti-Israel pecah di lebih dari 80 negara. Di Prancis, Italia, Brazil, hingga Jepang, jutaan orang turun ke jalan menolak keberadaan Israel sebagai entitas yang pantas dikasihani. Netanyahu dan akhir karier politiknya. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kini menjadi simbol dari kegagalan total. Orang yang selama ini disebut sebagai bapak keamanan Israel justru membawa negaranya ke jurang kehancuran. Ratusan ribu warga Israel melakukan aksi protes di Yerusalem dan Tel Aviv setiap hari, menuntut Netanyahu mundur dan diadili. Spanduk bertuliskan, Netanyahu menghancurkan negeri ini menghiasi tiap sudut jalan. Bahkan kasus korupsi yang selama ini ditutupi kembali muncul ke permukaan. Investigasi terbaru menyebutkan bahwa Netanyahu diduga menilap dana senilai lebih dari 500 juta dolar Amerika. Dan dana tersebut dikucurkan untuk kepentingan militer yang ternyata gagal total. Dunia membuka mata, bangsa pilihan atau bangsa perusak. Selama ini, dunia dibutakan oleh propaganda sejarah. Banyak yang meyakini bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, sebagaimana diklaim dalam kitab suci mereka. Namun narasi ini mulai digugat secara akademis dan ilmiah. Para sejarawan dari berbagai universitas ternama, termasuk Universitas Harvard, Oxford, hingga Universitas Al-Azhar, mengeluarkan kajian-kajian baru. Mereka menyatakan bahwa istilah bangsa pilihan hanya berlaku secara simbolik kepada para nabi dan keturunannya yang taat kepada Tuhan, bukan untuk negara modern bernama Israel yang dibentuk atas dasar kolonialisme dan penindasan. Faktanya, sejak ribuan tahun lalu, kaum Israel kuno memang seringkali diusir dari wilayah-wilayah tempat mereka tinggal, karena perilaku mereka yang suka memecah belah dan menciptakan konflik. Bangsa yang mengaku pilihan Tuhan ini kini terbukti tak mampu menjaga moral, empati, dan tanggung jawab kemanusiaan. Boikot global, bukan hanya produk, tapi eksistensi. Kini, boikot terhadap Israel bukan lagi sekadar ajakan moral. Ini menjadi gerakan global yang terstruktur dan sistematis. Produk-produk Israel ditarik dari rak-rak supermarket di lebih dari 120 negara. Aplikasi perdagangan besar seperti Amazon, eBay, dan bahkan marketplace lokal di Asia dan Afrika mulai memblokir brand asal Israel. Tidak hanya produk, bahkan warga negara Israel yang ingin bekerja di luar negeri mulai ditolak. Universitas menolak mahasiswa asal Israel, perusahaan-perusahaan memutuskan kerjasama, dan masyarakat sipil aktif menyuarakan anti-normalisasi dengan entitas Israel. Penolakan internasional dan status negara terbuang. Organisasi HAM seperti Amnesty International dan Human Rights Watch kini mengklasifikasikan Israel sebagai negara pelanggar berat HAM dan mendorong investigasi internasional terhadap genosida yang dilakukan di Gaza dan tepi barat. Israel kini seperti negara terbuang, tak punya kekuatan, tak punya simpati, dan tak punya tempat untuk bersandar. Mereka terjebak dalam negara yang hancur, diisolasi dunia, dan tak tahu arah masa depan. Kesimpulan, karma sejarah telah datang. Kini, Israel benar-benar berada dalam masa sekarat. Bukan hanya secara fisik, bukan hanya ekonomi, tetapi secara eksistensi. Mereka dulu berpesta atas darah rakyat Palestina. Mereka menari di atas reruntuhan rumah warga Gaza. Mereka tertawa di pantai saat di sisi lain dunia, seorang ibu Palestina menangis di atas jasad anaknya. Namun roda sejarah berputar. Dan sekarang Israel merasakan semuanya. Mereka kehilangan rumah, kehilangan harta, kehilangan martabat, dan lebih dari segalanya, mereka kehilangan simpati dunia. Apa yang dahulu mereka tertawakan, kini menjadi kenyataan pahit yang harus mereka telan sendiri. Rumah-rumah mereka hancur, mobil-mobil mereka hangus terbakar, aset-aset mereka hilang dalam sekejap mata. Tidak ada satupun yang bisa menghindari kejatuhan jika berdiri di atas fondasi kekejaman. Zaman keemasan Israel telah berakhir. Dan sejarah akan mencatat, kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan akan berakhir dalam kehinaan dan kehancuran.